Sebagai awal film, terlihatlah para gladiator berlatih. Di sana Spartacus sedang berhadapan dengan Crixus, dan sebagai dua orang yang tidak pernah akur, Crixus menyerang Spartacus dengan penuh gairah, kebencian, berikut kata-kata cacian yang meremehkan Spartacus. Di tempat lain, Batiatus sedang menghardik kehidupannya. Kondisi ekonomi yang hancur serta Roma yang terasa semakin panas dan gersang bagaikan dikutuk dewa. Lusretia datang memberitahu Batiatus bahwa mereka akan kedatangan tamu kehormatan, yaitu seorang pemodal yang rela membayar mahal untuk sebuah pertandingan gladiator. Sambil menunggu kedatangan tamu itu, mereka mengumpulkan sisa anggur yang tersedia, termasuk memakai perhiasan serta baju kehormatan agar mereka terlihat lebih mewah dan berkelas. Dan beberapa saat kemudian datanglah tamu kehormatan itu. Dia bernama Calavius, dan alangkah kagetnya Batiatus saat melihat musuh bebuyutannya juga ada di sana. Mereka membicarakan sebuah pertarungan gladiator paling bergengsi karena pertarungan itu harus menyisakan satu gladiator yang hidup, pertandingan sampai mati, sehingga yang diundang hanyalah gladiator terbaik. Demi menjaga martabatnya, Batiatus menawarkan diri karena merasa layak untuk sebuah pertarungan gladiator termahal. Dia pun dengan bangga memasang gladiator andalannya yaitu Crixus. Tapi alangkah kaget setelah Batiatus mengetahui bahwa gladiator yang akan dipasang Colonius adalah gladiator legenda yang belum pernah terkalahkan sebelumnya, yang bernama Theocles. Kepercayaan diri dari Batiatus pun surut, sementara Calavius sangat mengharapkan pertandingan pihak Batiatus melawan Colonius. Rasa takut menyelimuti hati Batiatus, dan tiba-tiba Colonius meminta agar Spartacus juga dipasang untuk memperkuat Crixus. Apalagi Colonius memiliki dendam lama kepada Spartacus yang dahulu menghabisi 4 gladiatornya sekaligus. Kesepakatan pun tercapai dengan pertandingan 2 lawan 1, yaitu Crixus berpasangan dengan Spartacus melawan Theocles, seorang gladiator tak terkalahkan dan selalu berhasil membantai lawannya di arena dengan sangat mudah, kecuali satu, Doctore. Doctore adalah satu-satunya lawan tanding dari Theocles yang tidak sanggup dibantainya di arena, satu-satunya pertandingan seri sepanjang hidup Theocles. Setelah Batiatus mengumumkan keputusan itu, Crixus yang sejak dulu tidak menyukai Spartacus pun sebenarnya tidak sudi bekerja sama dengan Spartacus. Tetapi Spartacus justru melihat itu sebagai kesempatan terbaik baginya untuk segera bebas dan menemukan istrinya. Karena memenangkan pertandingan berat akan memberinya koin yang banyak dan cukup untuk membayar kebebasannya. Sehingga Spartacus menemui Crixus agar mereka bisa bekerja sama sebagai sebuah tim. Tapi Crixus menolaknya mentah-mentah, bahkan menganggap Spartacus hanya akan menghambatnya untuk menghabisi Theocles seorang diri. Di luar sana, Barca dan seorang gladiator cacat yang licik bernama Asur sedang memasang taruhan untuk pertandingan melawan Theocles. Barca berani memasang taruhan tinggi untuk kemenangan Crixus dan Spartacus. I would lay coin towards their victory. A fool's wager, happily received. Di suatu siang, Doctore sedang melatih Crixus dan Spartacus. Dia mengajarkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi Theocles yang dijuluki bayangan kematian. Selama ini, memang hanya Doctore yang berhasil keluar hidup-hidup melawan Theocles. You face Diocles in the Primus! Sementara di atas beranda, Lusretia dan Lytia sedang menyaksikan mereka. Tiba-tiba terlintas di benak Lytia untuk menyaksikan Crixus lebih dekat. Dia beralasan ingin melihat gladiator yang akan menghadapi Theocles. Hal itu spontan ditolak Lusretia, karena diam-diam dia merasa cemburu bila Lytia akan menyentuh Crixus. Tapi demi memenuhi keinginannya, Lytia menjanjikan kepada Lusretia untuk mendatangkan biarawati
yang akan mengobat kemandulan yang dialami Lusretia yang dia alaminya seumur hidup. Lytia bahkan berani membayar mahal untuk biarawati itu. Akhirnya Lusretia mengabulkan keinginan Lytia, dan saat malam tiba, Spartacus kembali mengajak Crixus untuk bekerja sama demi mengalahkan Theocles. Tapi Crixus yang angkuh justru memukuli Spartacus. No! If she's not dead already, has been fucked to madness by 100 vermin cocks. Dan di saat itu terjadi, Doktornya datang untuk membawa mereka untuk memenuhi undangan Lytia. Di sana Lytia masih menyimpan dendam kepada Spartacus yang dulu melawan suaminya, yaitu Glabier. I shall whisper of it to him when we are entwined in our bed. Dan setelah itu, dia mulai mendekati Crixus. Saat Lytia mulai menyentuh Crixus, saat itu lalu Lusretia mulai terbakar api cemburu, termasuk kekasih gelap Crixus yang juga seorang budak pribadi Lusretia. Di malam yang sama, Batiatus menemui Spartacus dan memintanya untuk mengalahkan Theocles dengan bekerja sama dengan Crixus kalau ingin mempercepat pertemuannya dengan istrinya. Dan tentu saja, Spartacus akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Theocles. Tetapi masalahnya, Crixus yang sulit diajak bekerja sama. Dan di jam makan siang, hal yang sama disampaikan Asur, bahwa sesungguhnya Spartacus bukanlah hanya menghadapi Theocles saja, dia juga sesungguhnya menghadapi Crixus yang hanya ingin kemenangan tunggal, yang artinya besar kemungkinan Crixus juga akan menghabisi Spartacus di gelanggang arena. Dan di tempat lain, sesuai apa yang sudah dijanjikan Lytia, Lusretia pun melangsungkan ritual untuk menyuburkan kandungannya. Dia disuguhi pertanyaan dari biarawati yang sulit dia jawab, sebelum akhirnya memberinya syarat bahwa harus ada benih yang ditanamkan di rahimnya dalam waktu 1 jam. Itu berarti Lusretia harus berhubungan badan dalam waktu 1 jam. Tetapi Batiatus sedang di luar, lebih tepatnya menemui seseorang untuk dia bunuh. Dia telah mendapatkan informasi tentang orang yang hendak menghabisinya saat membawa Spartacus bertarung di lubang neraka dengan membawa Barca sebagai algojonya. Ternyata orang yang hendak membunuh Batiatus tempo hari adalah orang suruhan Solonius, sehingga semakin memuncaklah kebencian Batiatus kepada Colonius. Orang itu pun dihabisi oleh Barca, termasuk seorang anak yang belum tahu apa-apa. Ketiadaan Batiatus justru dilihat sebagai keuntungan bagi Lusretia. Dia akhirnya memanggil Crixus untuk menggaulinya demi melakukan ritual sesuai petunjuk biarawati. Tetapi alangkah kecewanya ia ketika Crixus mengatakan ketidaksiapannya. Crixus mengaku nafsunya menghilang karena sedang berkonsentrasi penuh untuk melawan Theocles besok. Dan dia pun berpaling dari Lusretia dan membuatnya kecewa. Akan tetapi dia justru bertemu dengan kekasihnya, yang justru dengannya lah ia melakukan itu. Dan hari yang dinanti-nanti pun tiba. Saat-saat yang ditunggu pun segera dimulai. Podium utama diisi oleh para senator dan petinggi-petinggi Roma. Dan di saat bersamaan, kabar tentang kematian seorang senator terhormat mulai terdengar. Hal itu membuat Batiatus mulai was-was. Tapi pertandingan sudah harus dimulai. Dan terlihatlah Spartacus dan Crixus memasuki gelanggang. Sesaat, sorak-sorak penonton pun mulai pecah menyambut Crixus, sang juara Capua. Perhaps there is something beyond glory. Kemudian Theocles, sang bayangan kematian, akhirnya keluar. Sosok yang bagaikan iblis dari neraka yang siap menelan segalanya.
seorang gladiator legend yang tak pernah terkalahkan semasa hidupnya. Dan pertarungan pun dimulai. Serangan demi serangan dibangun, tetapi tak sesuai yang diduga. Gladiator milik Batiatus dengan gagah menghabisi Theocles. Riuh penonton mulai pecah. Rasa bangga Doktore dan Batiatus pun terlihat. Tapi tiba-tiba, seantero gelanggang hening perlahan. Ternyata Theocles bangkit lagi. Bahkan, kini kekuatannya menjadi berlipat ganda. Dan Crixus yang hanya mengandalkan dirinya sendiri mulai menyerang dengan membabi buta dengan sepenuh tenaganya. Mereka menyerang tanpa bekerja sama, sehingga membuat Theocles dengan mudah menguasai pertarungan. Dia bahkan nyaris membunuh Crixus. Untungnya Spartacus menghentikan itu. Tapi dengan semangatnya yang tersisa, Spartacus berhasil bangkit dan mulai menyeimbangi kekuatan Theocles. Dan perlahan, justru dia yang menguasai pertarungan. Dia semakin percaya diri dan mendobrak mitos pembunuh bayangan yang tak terkalahkan. Hingga tarikan pedangnya yang terakhir berhasil memutus kepala sang bayangan kematian yang ditakuti seluruh gladiator Roma. Sorak-sorak penonton pun bersahutan dan diwarnai dengan hujan yang mengguyur Roma. Sehingga seluruh rakyat Roma bahkan menganggap ada dewa dalam diri Spartacus. Dia dijuluki sebagai sang pembawa hujan dan sorak-sorak namanya pun menggema di gelanggang memenuhi langit Capua. Barca yang memenangi taruhannya pun kegirangan. Doktore merasa bangga dan terlebih lagi Batiatus. Sementara Crixus, sang bintang Capua, diseret bersama sisa nafasnya yang tersengal. Dia ditarik bersama kekalahannya yang telak. Dia terjebak dalam kesombongan dan keangkuhannya. Dan film Spartacus Season 1 episode 5 pun selesai. Terlihatlah Crixus yang nyaris mati di sebuah ruang perawatan. Sementara di luar, Batiatus menyampaikan gelora kemenangannya sambil menyanjung Spartacus yang kini menjadi bintang gladiator Capua. The new champion of Capua! Dan beberapa saat kemudian, harapan-harapan Spartacus yang dipeliharanya sekian lama untuk dapat bertemu dengan istrinya semakin memperlihatkan tanda-tanda yang baik. Spartacus mungkin kini telah populer dan menjadi seorang bintang, tapi hal terbesar yang membuatnya bahagia adalah kabar keberadaan istrinya yang sudah diketahui. Kini istrinya akan dibeli Batiatus dari majikannya yang lain dan akan dijemput dalam waktu dekat. Kabar itu menyentuh perasaan Spartacus yang spontan menundukkan hatinya di hadapan Batiatus. Dia kini mengakui kebaikan Batiatus dan menghormatinya sepenuh hati. Setelah itu, Spartacus diantar ke kamar pribadinya. Kini dia tidak lagi tidur bersama gladiator lain. Bagi seorang gladiator, tidur seorang diri adalah kesempatan yang bisa dirasakan seorang pemenang sejati. Kini dia amat diistimewakan. Sementara di tempat lain, Barca sedang menagih Asur atas kekalahannya dalam taruhan. Dan setelah itu Barca menemui kekasih homonya
untuk menyampaikan kabar gembira bahwa dirinya telah memenangkan sebuah taruhan yang cukup untuk membayar kebebasan mereka berdua. Cita-cita mereka sejak lama untuk menjadi orang bebas dan melepas status budaknya. Tapi sialnya, percakapan yang seharusnya pribadi itu didengar oleh Asur. Dan di luar sana, Spartacus dan sahabatnya sedang membicarakan sebuah rencana pelarian. Spartacus menceritakan niatnya untuk kabur setelah istrinya datang, karena dia telah mengetahui bahwa Spartacus tidak akan dibebaskan Batiatus untuk selamanya, karena telah menjadi aset Batiatus yang sangat berharga. Yang hal itu ditentang oleh sahabatnya karena selama ini belum pernah ada yang berhasil kabur dari kediaman Batiatus hidup-hidup. Apalagi dia harus melawan Doktore yang amat kuat. Di malam yang sama, Calavius, sang senator, mengantar putranya yang kini sangat mengidolakan sang pembawa hujan, Spartacus. Bahkan dia meminta agar dirinya dilatih menjadi petarung sekuat Spartacus. Setelah Calavius dan putranya pulang, Spartacus diajak Batiatus untuk berjalan-jalan melihat kota. Di sana Spartacus dipuja-puja oleh rakyat Roma. Kesempatan itu dimanfaatkan Spartacus agar kemenangannya dirayakan dengan memberi anggur dan pesta yang meriah kepada gladiator lain. Hal itu pun dikabulkan Batiatus. Dan beberapa saat sebelum para gladiator berpesta, Calavius sedang melanjutkan latihan pedangnya bersama Spartacus. Yang di saat bersamaan, berita baru tentang kematian senator terhormat yang dahulu dibunuh Barca atas perintah Batiatus itu tiba, bahwa seorang anak kecil masih ditemukan hidup, yang kini ditanyai tentang kesaksiannya pada malam itu. Hal itu sudah pasti membuat Batiatus tercengang, kaget, dan berdebar-debar. Sekarang dia dalam ancaman yang sangat serius. Momen itu dimanfaatkan Asur untuk mengungkapkan niat Barca untuk membebaskan diri, sehingga bila Barca dieksekusi, maka Asur tidak perlu lagi membayar kekalahan taruhannya. Dan untuk membuktikan itu, Batiatus mengundang kekasih homo Barca untuk ditanyai, dan dengan keluguannya, kekasih Barca itu pun mengungkapkan kebenaran bahwa Barca sebenarnya tidak membunuh anak dari senator lawan Batiatus itu, melainkan membebaskannya. Hal itu memicu kemarahan Batiatus, karena kini dirinya dalam ancaman besar bahwa anak itu akan mengungkapkan seluruh yang dilihatnya di malam kematian ayahnya. Sementara di saat yang sama, saat para gladiator berpesta, Spartacus menemui Doktore untuk diberi segelas anggur. Doktore sebenarnya tidak suka minum anggur, tapi demi menghargai kemenangan dan kebahagiaan Spartacus yang besok akan berjumpa dengan istrinya, akhirnya Doktore meminum anggur itu. Anggur yang sudah diisi obat penidur oleh Spartacus, agar Doktore tertidur pulas, sehingga besok Spartacus bisa kabur dari kediaman Batiatus tanpa penghalang. Apalagi karena seluruh gladiator lain telah mabuk berat, termasuk prajurit-prajurit Batiatus. Asur menemui Barca untuk dibawa menghadap Batiatus. Barca pun ditanya tentang nasib anak kecil yang seharusnya dia bunuh. Tapi Barca tak tahu bahwa kekasihnya telah mengatakan sebenarnya kepada Batiatus, sehingga ia mengelak dan mengatakan bahwa anak itu telah mati. Kebohongannya telah terbongkar, dan gara-gara Barca, kini Batiatus masuk ke dalam bahaya, sehingga Barca pun dieksekusi di sana. Setelah sempoyongan dan tak berdaya, Barca pun mati di tangan Batiatus. Sesaat kemudian sang senator Calavius datang karena telah mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Dia menemui Batiatus dengan cepat sambil mendesak Batiatus untuk mengumpulkan seluruh gladiatornya, karena salah satu di antara mereka adalah seorang pembohong yang telah menyebar kabar bahwa putra senator yang mati itu masih hidup adalah berita bohong. Kenyataannya adalah anak itu telah terbakar bersama Villa dan jasadnya telah menjadi abu.
Ternyata apa yang dikatakan Barca adalah benar, bahwa dia mengaku menyelamatkan nyawa anak kecil itu hanya untuk menenangkan kekasihnya, dan Batiatus telah membunuh petarung terbaiknya karena sebuah informasi yang tidak ia ketahui kebenarannya. Sementara di luar sana terlihatlah Asur memberi imbalan kepada seseorang yang tidak dikenal, yang ternyata pembuat berita bohong itu adalah Asur sendiri. Tujuannya untuk menghabisi Barca tercapai dengan amat mulus dan cerdik. Dan Asur juga menemui kekasih Barca dengan mengatakan bahwa Barca sudah terbebas dan meninggalkannya. Kekasih Barca itu pun sangat-sangat kecewa. Keesokan harinya, tibalah saat-saat yang sangat dinantikan Spartacus. Istrinya sedang di perjalanan yang sesaat lagi akan tiba. Sementara rencana pelariannya sudah di depan mata. Semua penjaga terlihat masih setengah sadar. Gladiator yang lain bahkan masih terlelap, termasuk Doktore. Kini pelariannya hanya menunggu kedatangan istrinya. Tapi tiba-tiba, Doktore sudah terbangun dengan cambuknya yang sudah siap menyambuk Spartacus yang sudah mengelabuinya dengan obat tidur. Sebuah kereta pun tiba yang diduga kereta yang membawa istri Spartacus. Tapi alangkah menyedihkannya bahwa istrinya tiba dengan sisa nafasnya yang segera habis. Ternyata ia ditikam oleh para perompak di tengah perjalanan. Suasana yang mengharukan itu pun menyurutkan niat Doktore untuk menghukum Spartacus yang telah menjebaknya dengan obat tidur. Tetapi di lain sisi, Batiatus dan Lucretia justru tersenyum tipis seolah menyiratkan sesuatu. Mungkin itu bagian dari rencana Batiatus agar Spartacus selamanya terikat sebagai gladiator Batiatus dan tak akan pernah memperoleh kebebasannya. Suasana sedih dan ketidakrelaan Spartacus pun menutup film ini. Dan film Spartacus Season 1 episode 6 pun selesai.